Konnichiwa minasang, di video kali ini kita akan melanjutkan materi Rikai. Nah, adapun pembahasan kita di sini kita akan belajar untuk menyatakan keberadaan baik itu arah ya, mae, ushiro, naka, tonari, chikaku. Kemudian juga kita akan menyatakan keberadaan ni imas, kemudian ni wa imasen. Nah, adapun kalimat dasar yang harus kita pelajari itu adalah pola kalimat nani nani ni, nani nani ga arimasu. Nani nani ni, nani nani wa arimasen. Nah, pola kalimat yang pertama itu kita ingin dipakai untuk menjelaskan atau menanyakan tentang suatu benda yang berada di suatu tempat. Nah, kalau misalnya suatu benda atau suatu hal itu ada, kita bisa menyatakan arimas, ga arimas, tapi kalau misalnya tidak ada, kita bisa menyatakan wa arimasen. Nah, tapi kalau ingin bertanya, pola kalimatnya itu sama saja seperti pola kalimat positif, tetapi kita tambahkan akhiran ka untuk menandakan itu sebuah kalimat tanya. Nani nani ni, nani nani ga arimasu ka, seperti itu. Nah, kita akan lihat contoh kalimatnya. Di Saitama ada museum yang terkenal. Nah, di sini ini pasti adalah kalimat positif ya. Kita udah pasti pakai pola kalimat yang pertama karena di sini menyatakan keberadaan ada museum di Saitama. Maka pola kalimatnya adalah dalam bahasa Jepang Saitama ni yumei na hakubutsukan ga arimasu. Saitama ni yumei na hakubutsukan ga arimasu. Di Saitama ada museum yang terkenal. Contoh yang kedua, di dalam taman ada museum seni. Nah, di sini menyatakan kalimat positif juga nih karena katanya ada taman di museum seni, maka bahasa Jepangnya koen no naka ni bijutsukan ga arimasu. Contoh yang ketiga, di Fujimachi tidak ada jalan yang ramai. Nah, di sini tidak ada, maka pola kalimat yang kita gunakan adalah pola kalimat yang kedua ya, arimasen, wa arimasen. Maka pola kalimatnya adalah Fujimachi ni nigiyakana tori wa arimasen. Ingat, kalau negatif itu kita pakai partikel wa. Kalau positif itu ga. Kemudian contoh yang keempat. Fujimachi ni nani ga arimasu ka? Atarashi eki ga arimasu. Nah, di sini kalimat tanya ya, makanya kita di sini pakai akhiran ka. Ada apa di Fujimachi? Dijawabnya ada stasiun baru. Atarashi eki ga arimasu. Nah, itu tadi contoh kalimat dasar ya yang kita pelajari di materi ini. Selanjutnya kita akan dengarkan audio terlebih dahulu antara Yoshida dan juga Kara-san. Moshi, Kara-san, 今どこにいますか？私は喫茶店の前にいます。喫茶店はどこにありますか？駅の隣にあります。あ、わかりました。今行きます。 Nah, itu tadi audio yang baru kita dengarkan ya. Percakapan antara Yoshida dan Kara-san. Kita bahas dulu ya, mereka bahas apa. Nah, di sini Yoshida-san itu tanya, "Sekarang kamu di mana? Doko ni imasu ka?" Kara-san jawab, "Watashi wa kissaten no mae ni imasu." Saya ada di depan kafe. Kissaten no mae ni imasu. Yoshida-san kemudian tanya, "Kissaten itu di mana? Kissaten wa doko ni arimasu ka?" Kemudian Kara jawab, "Eki no tonari ni arimasu." Di depan stasiun Eki. Kemudian di sini kita bisa nyimpulin ya, ada kalimat nani nani wa, nani nani no, nani nani ni imasu. Kemudian ada pola kalimat nani nani wa doko ni
imaska. Nah, itu hal baru lagi ya, baru bagi kita ya. Nah, kira-kira pola kalimatnya itu seperti apa? Nah, di sini ada sedikit materi, yaitu tentang pengetahuan partikel no. Partikel no itu memiliki beberapa fungsi, ada 4. Yang pertama, penanda kepemilikan. Penanda kepemilikan itu misalnya, saya punya tas, saya punya anjing, atau mungkin dia punya tas baru. Nah, itu berarti suatu kepemilikan ya. Contohnya, dalam bahasa Jepang kita bisa mengatakan ani no jitensa desu. Sepeda milik kakak laki-laki saya. Ini bentuk kepemilikan ya. Maka di sini kita pakai partikel no karena menanda kepemilikan. Kemudian fungsi yang kedua menjelaskan kata benda atau kata orang. Nah, kata benda ini contohnya adalah di sini. Nihongo no sensei desu. Saya guru bahasa Jepang. Guru bahasa Jepang itu berarti kan kata benda ya. Maka di sini kita pakai partikel no. Contoh ketiga, menunjukkan asal atau buatan. Asal atau buatan ini misalnya ini buatan dari Jepang, ini buatan dari Indonesia, ini buatan ibu saya, dan lain sebagainya. Intinya adalah asal atau buatan. Contohnya, mobil ini buatan Jepang. Maka kita bisa menyatakan Nihon no kuruma desu. Mobil buatan Jepang. Nihon no kuruma desu. Dan fungsi yang terakhir adalah menunjukkan bagian dari kelompok. Menunjukkan bagian dari kelompok itu adalah maksudnya adalah kita menjelaskan sesuatu atau seseorang yang mana menjadi bagian dari kelompok lain. Contohnya di sini mahasiswa Universitas Airlangga, maka Airoranga Daigaku no gakusei desu. Airoranga Daigaku no gakusei desu. Nah, kemudian di sini kita belajar pola kalimat baru lagi ya dari percakapan dari Abe dan juga Yoshida Shang tadi. Di sini contohnya ada Eki no tonari kisaten no mae. Tadi kita udah dengar ya di percakapan mereka di sebelah stasiun, di depan warung kopi atau kafe. Nah, kira-kira partikel no di sini itu fungsinya buat apa ya? Fungsinya adalah menyatakan ketika kita menyatakan posisi. Nah, ini beberapa posisi yang teman-teman bisa hafalkan. Nomae di depan, ushiro belakang, naka di dalam, tonari di samping, dan chikaku itu dekat. Nah, contoh kalimatnya adalah Ginko wa konbini no tonari desu. Ginko wa konbini no tonari desu. Bank ada di sebelah minimarket. Nah, di sini teman-teman bisa ingat ya, atau bisa memahami kalau kita menyatakan suatu posisinya itu biasanya diletak di akhir. Contohnya di sini kan posisinya konbini no tonari ya, di sebelah minimarket. Maka posisinya itu no tonari itu di akhir. Nah, kemudian posisinya itu kita bisa menyatakan, misalnya kita mau jelasin apa, di sini kan jelasinnya bank. Maka si bank itu kita buat di kalimat awal atau kalimat depan, ginko wa gitu. Ginko wa baru kita jelasin posisinya di mana. Konbini no tonari desu gitu. Kemudian di sini ada contoh kalimat percakapan. Ima doko desu ka? Sekarang ada di mana? Doko desu ka? Kemudian dijawab sama si B. Eki no mae desu. Eki no mae desu. Eki ini berarti kan posisi dia sekarang ya. Posisi dia sekarang di tempatnya di mana. Nah, mae ini adalah posisinya. Posisinya itu bisa depan, belakang, samping, atau mungkin di dalam gitu. Kemudian di sini ada juga pola kalimat berikutnya ya. Nih. Kisaten wa eki no tonari ni arimasu. Warung kopi atau kafe itu ada di sebelah stasiun. Nah, tadi kan itu dinyatakan dipakai untuk kegiatan
menyanyikan atau menjelaskan ada di mana barang atau orang ya. Nah, tapi kan di situ tadi kita hanya menjelaskan Kisaten, Ginko, dan lain sebagainya, yang mana itu hanya suatu tempat ya, barang. Nah, kalau misalnya orang itu gimana? Nah, bedanya adalah kita pakai pola kalimat nani nani ni imas, nani nani ni imas. Imas itu adalah penyebutan untuk menyatakan orangnya di mana. Kalau misalnya barang atau tempat itu kita pakai arimas. Nah, kalau misalnya sesuatu itu tidak ada, kita tinggal tambahkan aja arimaseng atau imaseng. Tapi di sini teman-teman harus ingat ya, ada perbedaan partikel. Kalau misalnya sesuatu itu ada atau positif, kalimat yang positif, itu pakai partikel ni. Tapi kalau sesuatu itu tidak ada, maka pakai partikelnya adalah niwa arimaseng atau niwa imaseng. Oke, kita langsung aja ya ke contoh biar langsung paham. Ginko wa depato no chikaku ni arimasu. Bank ada di dekat Toserba. Nah, di sini ginko wa berarti si banknya yang dijelasin. Nah, kemudian posisi si ginko itu ada di mana? Ada di depato, ada di depan, ada di sebelah, ada di dekat Toserba. Chikaku, depato no chikaku ni arimasu. Contoh yang kedua. Saya ada di depan bank. Nah, di sini karena saya ini adalah orang, maka kita harus pakai penyebutan imas ya. Maka kalimatnya adalah watashi wa ginko no mae ni imasu. Contoh ketiga. Sobaya wa hoteru no naka ni arimasu ka? Apakah restoran misoba itu dalam hotel? Naka ni arimasu ka? Kemudian dijawab iye hoteru no naka ni wa arimasen. Nah, di sini lihat nih pola kalimatnya arimasen, berarti menyatakan sesuatu itu tidak ada di situ. Nah, juga ingat di sini ada partikel niwa ya, seperti pola kalimat sebelumnya, niwa kalau menyatakan kalimat negatif. Kemudian contoh kalimat 4. Ima doko ni imasu ka? Doko ni imasu ka berarti kan menyatakan orang ya, imasu ka? Depato no naka ni imasu. Saya ada di dalam Toserba. Oke. Nah, itu tadi ya materi-materi yang kita pelajari tentang menyatakan posisi atau keberadaan baik itu orang, tempat dalam bahasa Jepang. Dan di video selanjutnya kita akan melanjutkan belajar materi lain ya. Buat minasang yang sudah menonton videonya, arigatou gozaimasu. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel ini.